Baik, kita kembali lagi dengan lanjutan dari sistem reproduksi pada manusia. Pembahasan kita masih dalam pembelahan sel, ya, dimana kemarin kita sudah sampai pada hal kenapa pembelahan sel itu bisa terjadi. Ya, kita sebut saja tadi itu kemarin itu adalah pengantar pembelahan sel. Ini ya, ini hal yang kemarin. Nah, sekarang kita akan pelajari ya jenis daripada pembelahan sel, jenis-jenis daripada pembelahan sel. Kita masuki. Oke. Pembelahan sel ada dua, mitosis dan meiosis. Dari animasi di sini kalian bisa perhatikan ada perbedaan antara mitosis dengan meiosis. Apa itu mitosis dan apa itu meiosis? Ya, kalau kita lihat di sini di animasinya, ya, attack of the clone. Nah, dari satu sel membelah diri menjadi dua sel. Sementara pada meiosis kita perhatikan, ya, dari satu sel membelah diri jadi dua, kemudian anakannya membelah lagi menjadi dua. Nah, masing-masing anakannya ada 23 kromosom. Sementara mitosis, ya, dari 46 kromosom yang dimiliki oleh sel tersebut membelah diri, nah dia akan tetap sebanyak 46. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat yang pertama, mitosis. Ya, kita lihat mitosis. Apa itu mitosis? Ya. Nah, pembelahan sel secara mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induknya. Artinya anak-anaknya tadi yang dihasilkan itu akan sama dengan induknya. Kalian bisa perhatikan di sini step daripada mitosis, tahapannya. Pembelahan sel secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Biasanya di sini hanya pada sel tubuh. Ya, dengan kata lain, ini pembelahan secara mitosis itu terjadi pada sel tubuh. Ya, misalnya kuping, hidung, mata, rambut, kulit, ataupun yang lainnya. Nah, pembelahan selnya berdasarkan pada pembelahan mitosis. Hasil akhirnya nanti bahwa jumlah kromosom sel anakan adalah 2N, yang biasa kita sebut dengan diploid. Nah, ada beberapa tahap di dalam pembelahan sel. Secara garis besar, pembelahan sel mitosis ada dua tahap, yaitu tahap interfase pertumbuhan dan tahap pembelahan. Ya. Misalnya kuping kita nih, telinga kita ini akan mengalami pertumbuhan dulu, ya, akan mengalami pertumbuhan dengan masa yang cukup panjang, kemudian dia secara perlahan akan melakukan proses pembelahan. Nah, di sini kita lihat nih step daripada mitosis, tahapannya, gambarannya seperti ini nih, ya. Nah, apa itu interfase atau masa pertumbuhan, fase pertumbuhan, ya. Nah, fase pertumbuhan atau interfase itu ada tahap persiapan pada setiap sel yang melakukan pembelahan. Jadi mereka akan melakukan persiapan-persiapan. Ini merupakan tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Ya. Nah, di sini bahwa proses metabolisme tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Artinya bentuk telinga, morfologi selnya, bentuk telinganya itu tidak dipengaruhi oleh metabolisme di dalam tubuh kita. Apapun yang kita makan itu tidak akan berpengaruh. Ya. Jadi dari tiga fase ada gap 1, sintesis, dan gap 2.
Pada gap 1 akan terjadi proses pembentukan organel sel dan pertumbuhan sel. Di sini di gap 1 kita lihat adanya pertumbuhan sel. Tahap yang kedua akan menduplikasi daripada sel DNA tadi. Nah, ini akan diubah. Nah, pada gap 2 maka terjadilah pertumbuhan organel kembali. Setelah terjadi replikasi, maka dia akan tumbuh kembali. Nah, itu tahap interphase, masa yang cukup panjang di dalam pembelahan sel secara mitosis. Tahap pertama daripada mitosis yaitu profase. Di dalam tahap profase kita lihat benang-benang kromatin akan memendek dan menebal, sehingga kromatinnya akan membentuk kromosom. Ini di bagian kromatin inilah yang akan membentuk kromosom, di mana membran nukleusnya itu nanti akan hilang. Membran nukleusnya itu akan hilang seperti di sini. Nah, pada sel hewan, sentriolnya akan mengalami ke arah kutub. Nah, ini kita lihat nih bentuk ruptur, ini adalah sentriol pada hewan-hewan, dia akan mengarah ke kutub. Benang-benang spindle nanti di sentriol ini akan menghasilkan benang atau serat-serat yang akan menyerupai pancaran seperti ini. Jadi dibentuk kayak jaring gitu. Nah, ini tahap profase, ya, dia tandai dengan rusaknya membran nukleus, membran fisil. Nah, ini kalian perhatikan di sini. Lanjutnya setelah profase maka dilanjutkan dengan metafase. Pada metafase akan terbentuk benang spindle kromosom yang terlihat semakin jelas. Kalau tadi benang-benang di sini itu nggak terlihat jelas, nah pada tahap metafase mulai terlihat jelas. Kromosom yang berada di daerah kromosom itu akan meletakkan posisinya pada daerah ekuator. Ini dia akan berbaris. Nah, itu ciri khas daripada metafase, ya, kromosomnya berbaris. Kemudian setiap kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait dengan sentromernya. Kita lihat di sini kromosomnya saling berpasangan. Nah, akhirnya sentromer tadi itu akan tertarik oleh benang spindle ke arah kutub. Nah, ini dilanjutkan dengan tahap yang ketiga. Setelah metafase, tahap yang ketiga yaitu anafase. Nah, pada anafase benang-benang spindlenya ini akan memendek. Otomatis ketika dia memendek itu akan menarik kromatid menuju kutub yang berlawanan. Ya, otomatis nih dia akan menarik kutub yang berlawanan. Nah, ketika anafase berakhir akan terjadilah peristiwa sitokinesis, yaitu proses pembelahan sel di anafase. Ya, dilanjutkan proses telofase. Kromatin yang telah sampai di kutub, ya, kromatin itu akan telah sampai di kutub yang berlawanan. Nah, kita lihat di sini ini kromatinnya berada di dua kutub, menipis dan memanjang membentuk kromatin. Kumpulan kromatin akan membentuk anak inti sel. Nah, disinilah mulai terbentuk membran nukleus dan pembelahan sel itu selesai dilakukan. Nah, di sini nih nanti akan terbentuk menjadi dua, sehingga akan menghasilkan dua sel anakan. Nah, ini kita lihat nih, perhatikan nih, mulai seperti itu. Itulah proses telofase. Nah, ini harus kalian perhatikan di sini. Kita lanjut, meiosis. Nah, kalau meiosis itu terjadi pada sel gonad, sel kelamin, menghasilkan anakan dengan jumlah kromosom yang setengah jumlah kromosom sel induknya. Tadi di tayangan depan kalian bisa lihat dari angka 46, pada mitosis tetap 46, sementara pada meiosis dari 46 dia akan menjadi 23 kromosom. Pembelahannya bertujuan untuk perkembangan secara seksual, yaitu pembentukan sel gamit. Sel gamit itu adalah sel jenis kelamin, wanita atau pria, laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, sebetulnya meiosis itu merupakan mitosis dua kali, karena ada dua tahapan di sini. Ada meiosis 1, ada meiosis 2.
Yang mana meiosisnya tetap sama, tahapannya sama kayak mitosis, ada profase 1,